Saya adalah mahasiswi Stikes Binasehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Program studi S1 Kebidanan. Lokasi Stikes Binasehat PPNI Kabupaten Mojokerto berada di Jalan Layang Japon, kilometer 6, Kabupaten Mojokerto. Berikut adalah keunggulan Stikes Binasehat PPNI Kabupaten Mojokerto. 1. Penghargaan dari LEDIKDI Wilayah 7 Jawa Timur sebagai Stikes terbaik nomor 1 di Jawa Timur. 2. Penghargaan program studi vokasional dari Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia. 3. Bidang unggulan gawat darurat. 4. Punya program pertukaran pelajar Indonesia, Thailand, Filipina. 5. Serapan lulusan sangat tinggi diterima kerja baik di rumah sakit ataupun puskesmas di dalam dan di luar negeri seperti Jepang, Malaysia, Kuwait, dan juga Belanda. Stikes Binasehat PPNI Kabupaten Mojokerto terdapat 2 departemen, yaitu Departemen Kebidanan dan Departemen Keperawatan. Untuk Departemen Kebidanan, D3 Kebidanan sudah terakreditasi B, dan untuk S1 Kebidanan dan juga Profesi Bidan sudah mendapatkan izin pendirian prodi baru dari Kemenristek-Dikti. Untuk Departemen Keperawatan, D3 Keperawatan terakreditasi A, S1 Keperawatan terakreditasi B, S2 Keperawatan sudah mendapatkan izin pendirian prodi baru dari Kemenristek-Dikti. Untuk profesi perawat sudah terakreditasi B. Jadi banyak jenis jenjang pada kebidanan, yaitu ada D3, D4, S1, kemudian pendidikan profesi bidan, S2, dan juga seterusnya. Kebetulan saya ini adalah mahasiswa Stikes Binasehat PPNI dengan program studi yaitu S1 Kebidanan. Mari saya akan menjelaskan program studi saya, yaitu program studi S1 Kebidanan. S1 Kebidanan ini adalah program studi yang sangat menarik. Mengapa saya bilang menarik? Karena pada program studi S1 Kebidanan ini, kami para mahasiswa S1 Kebidanan dituntut untuk mengerti dan juga memahami tentang bagaimana diri kita sendiri, yaitu sebagai seorang wanita. Kalangan umum biasanya menganggap bahwa bidan adalah lulusan D3 saja. Padahal jenjang kebidanan itu hingga magister atau juga disebut S2, kemudian juga sarjana atau biasanya disebut S1 ataupun D4. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan jenjang yang ada di kebidanan tadi, yaitu D3, D4, dan juga S1. Mari kita lihat perbedaan program studi D3, D4, dan juga S1 pada tabel yang sudah saya tampilkan berikut. Mengapa saya memilih S1 Bidan bukan jenjang yang lainnya? Karena saya memilih S1 Bidan ini pada dasarnya saya ingin membuka praktek mandiri pada saat saya nanti menjadi bidan. Kemudian saya juga ingin mempersingkat waktu untuk menuju ke profesi bidan. Kemudian saya juga ingin mendapatkan skill lab dan juga praktikum di S1 Kebidanan ini yang sangat beragam dan juga menarik. Tugas-tugas S1 Kebidanan sangatlah beragam, yaitu mulai dari membuat resume, membuat makalah, kemudian laporan hasil kasus, kemudian laporan hasil praktikum, dan juga tutorial. Nah, ini nih yang paling menarik dari S1 Kebidanan, yaitu metode pembelajarannya. Metode ini dinamakan metode pembelajaran secara tutorial. Nah, gimana tuh secara tutorial? Jadi, pembelajaran ini itu kita mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian satu kelompok itu akan diberi satu kasus oleh dosen kita. Kemudian setelah membaca suatu kasus tadi, kita akan menganalisis, yaitu bisa dari menentukan diagnosa,
menentukan patologisnya, kemudian menentukan penyebabnya apa, kemudian kita menentukan cara pengobatannya, kemudian kita menentukan obat yang akan diberikan kepada pasien, kemudian kita menentukan penata laksanaannya yang akan diberikan kepada pasien. Pembelajaran metode tutorial seperti ini sangatlah bermanfaat banyak. Jadi, kedepannya setelah kita jadi bidan besok, kita akan lebih siap untuk menghadapi kasus-kasus tertentu yang sudah kita pelajari dari mulai kita kuliah. Makanya, kalian harus kuliah di Stikes Binasat PPNI dan jangan lupa ambil program studi S1 kebidanan tentunya. Keuntungan dari memilih program studi S1 kebidanan. Bisa kita lihat keuntungan tersebut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan tentunya. Mengapa bisa dibilang menguntungkan? Karena pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa bidan bisa memiliki praktek mandiri jika bidan tersebut adalah lulusan profesi. Jadi lulusan profesi itu adalah kelanjutan dari lulusan sarjana atau D4, begitu teman-teman. Jadi keuntungan lainnya apa lagi? Nah, keuntungan lainnya kita bisa mempersingkat waktu kita untuk menuju program studi profesi 4 tahun sarjana atau S1, kemudian baru dilanjutkan profesi, begitu teman-teman. Jadi bidan lulusan sarjana atau S1 biasanya menjabat sebagai manajemen struktural di sebuah instansi seperti instansi rumah sakit, kemudian klinik, kemudian juga BPJS. Dan tentunya bidan sarjana itu bisa membuka praktek mandiri di rumah. Jadi bagaimana? Luas kan jangkauan pekerjaannya? Berikut adalah foto S1 kebidanan pada saat melakukan praktikum di Poltekkes Surabaya. Bagaimana? Seru bukan kuliah di Stikes Binasat PPN Kabupaten Mojokerto, program studi S1 kebidanan? Kalian pengen juga kan seperti saya? Yuk, mari gabung kuliah di Stikes Binasat PPN Kabupaten Mojokerto, program studi S1 kebidanan. Lalu, bagaimana Kak caranya daftar? Haruskah aku datang ke kampus? Tidak. Untuk sekarang kalian tidak perlu lagi datang ke kampus untuk mendaftar. Jadi kalian bisa menghubungi website di atas, yaitu website pendaftaran online. Kemudian jika kalian kurang jelas tentang informasi yang diberikan, kalian juga bisa menghubungi nomor yang sudah saya terangkan di sini. Jangan lupa, yuk gabung di Stikes Binasat PPN Kabupaten Mojokerto, program studi S1 kebidanan. Yuk gabung buruan, aku tunggu di kampus ya. Dah.